soalnya habis ini kita liburan. Emang liburan? Emang kita liburan? Habis ini akan ya libur nggak libur, Natal kan tetap di tanggal 25 nih. Nah, jadi biasanya kalau Natal itu kan identik bagi-bagi kado gitu kan. Iya. Ngasih-ngasih bagi-bagi hampers gitu. Bener. Tapi kalau di aku sendiri Natal itu identik sama liburan. Iya. Soalnya mepet sama tahun baru gitu ya. Tapi kebetulan tanggal 25 itu ternyata hari Sabtu. Jadi ya udah emang weekendnya tanggal 25 gitu. Jadi kayak libur juga enggak, ya emang itu weekend gitu. Nah, Tapi Kak Nay sendiri libur nggak? Kayaknya pemerintah juga nggak libur. kita kan anak pemerintah ya, kita iya. ikut pemerintah Kita aja. ikut pemerintah aja deh. Jadi The Prince ya liburnya. Oh iya, tapi mau info nih, soalnya kita terakhir untuk kita kan akhir tahun ada tutup buku nih. Oh Mungkin iya benar banget. toko-toko yang lain juga gitu. Jadi buat mumpung Prinzi lagi ikut join hari ini, kita mau sekalian info kalau terakhir transaksi, terakhir pengiriman, terakhir pembelian itu di tanggal 23 Desember. Soalnya tanggal 24 itu udah mendekati libur kan. Ekspedisi juga nanti akan tutup sementara ya. Soalnya takutnya udah transaksi ternyata kita ngirimnya lama gitu. Jadi kalau yang mau beli transaksi sebelum tanggal 24 ayo segera. Iya. Terus misalkan nih ternyata aku beli di tanggal 25, kira-kira pengiriman lagi tanggal berapa nih Kak? Pengirimannya itu kita mulai aktif lagi per tanggal 3 Januari. Jadi harus benar-benar cepet-cepetan ya, Iya. udah mau mendekati banget gitu. Oke, langsung aja Kak, kita mau bahas hampers Natal, tapi kita fokusin ke tumbler karena kita rasa membuat tumbler itu sekarang udah mudah banget. Kita tinggal beli polosan, terus tinggal beli alat untuk menghias si tumbler itu. Tapi pertanyaannya, cara menghiasnya itu pakai apa sih Kak? Nah, ada banyak cara buat menghias tumbler. Jadi pertama ini kita ada contoh pakai marking. Oh, Ini oke. marking bisa. Jadi kalau marking tuh botolnya stainless. Nah, kayak gini marking ya yang pertama. Cuma sayangnya kalau marking tuh ya hanya satu warna gini aja. Dia hanya mengikis permukaan depannya gitu. Jadi kalau diraba pun halus ya? Tetap gitu. halus, dia nggak merusak bahan. Dia hanya kalau di bahan ini kan soalnya catnya hitam, jadi yang dikelupas catnya. Catnya ya? Iya. Oh, oke. Sedangkan kalau misal ada bahan stainless lainnya, dia hanya menggosongkan. Menggosongkan permukaan ya? Iya, jadi permukaannya tuh gosong gitu loh, oke. buat menandai aja gitu. Itu kan kalau stainless, kalau yang kaca gini? Nah, kalau kaca, contohnya kayak gini, ada dua, kita bisa pakai stiker atau pakai UV, printer UV. UV bisa nempel di kaca? Bisa. Nggak mantul gitu? Kalau yang mantul itu yang cermin. Oh, oke. Jadi kalau cermin itu nggak bisa, soalnya nanti gambarnya waktu kita ngeprint kan ada UV tuh ada cahayanya tuh. Nanti dia mantul terus merusak head gitu. Oh, malah udah beli mahal-mahal tambah boncos gara-gara pakai cermin ya? Iya, jadi kalau kacam bisa, cuma harus dikasih alas gitu. Soalnya dia kan transparan tuh, dia nggak bisa ngedetect bahan. Dia nanti akan ngelihat yang bawahnya, takutnya headnya nanti nabrak ke media gitu. Nah, kalau aku lihat nih ya, printer UV itu headnya kan ya udah kanan kiri gitu. Tapi bisa nggak sih kalau misalkan tumbler itu semuanya kayak gini nih dikasih? Nah, bisa. Jadi kalau di printer UV itu ada apa ya namanya tuh rotary. Oh, Ada jig rotary. Ya, namanya jig rotary. Jadi tumbler bahan-bahan silinder itu kita taruh di atas rotarinya kayak gini sih bentuknya. Nanti kan dia muter. Nah, jadi bisa semua area itu ke print. oke. Nanti kalau teman-teman penasaran, kita udah lengkap di YouTube-nya The Prince, ada demo waktu print UV ke silinder, ke bahan-bahan bulat, muk, tumbler gitu, bahan Lengkap juga datar ya ternyata ya. Untuk yang hari ini kita mau pakai yang apa Kak Nay? Nah, kalau yang hari ini kita mau bahas bikin tumbler custom kayak gini, yang paling low budget, yang paling mudah, yang paling murah tapi tetap menarik kayak gini nih. Kira-kira pakai apa nih? Mungkin teman-teman bisa jawab. Ini pakai UV atau stiker atau sablon gitu.
Kita tunggu coba Ayo jawabannya. coba jawab teman-teman. Seru-seruan aja kita hari ini ya. Ya. Kita nambah wawasan dulu permukaannya. Kira-kira pakai apa nih? Ada yang jawab? Sablon kali ya, itu ada dari Kak Diki underscore kanan. Sablon apa Kali Kak ya. Diki? Sablon itu ada apa ya Kak? Sablon tuh banyak banget. Manual sama digital. Manual Iya. itu biasanya kalau yang aku tahu nih, manual itu orang-orang manggilnya plastisol. Benar ya? Benar. Tapi kalau untuk ke bahan-bahan kayak gini sablonnya itu sablon manual. Oh, sablon manual. Kalau yang sablon digital lebih ke ini sih, kain, ke custom apparel gitu. Oke. Jadi tintanya pun bisa nempel ya sablon manual. Bisa, kan ada tinta kaca, terus ada tinta plastik, tinta oke. buat kertas, kardus, PVC gitu. Jadi kita tinggal ganti-ganti tintanya aja kalau untuk sablon manual gitu. Oke. Baru tahu sih kalau ternyata ada tinta khusus untuk kaca. Ada, jadi kayak souvenir nikahan sekarang kan banyak tuh mereka pakai mug, pakai gelas. Nah itu pakai sablon manual, pakai tinta yang khusus kaca gitu. Oh, oke. Tapi ya kalau dibandingkan sama sablon Sublime. Nah, untuk kalau kos produksinya sendiri cocok pakai manual atau Sublime nih? kalau itu kita lihat bahan, kalau Sublime ke kaca nggak bisa. Oh, Sublime hanya bisa ke media putih aja gitu. Oke. Bahannya? Kalau bahannya keramik gitu bisa. Keramik. Bisa. Oke. Keramik, terus kayak mug. Terus pokoknya bahannya tuh harus warna putih, harus tahan panas. Soalnya kalau Sublime itu kan nanti ada di press tuh. Di Iya, pressnya benar. pakai suhu yang tinggi banget kan. Kalau misalkan botolnya nggak kuat panas, ya nggak bisa. Pecah. Aduh, eman banget. Jadi sesuaikan lagi sama kebutuhan ya. Kak Jadi Naya. terus memang kalau Sublime tuh juga harus di coating. Kita nggak bisa asal beli bahan, harus bahan yang sudah coatingan. Soalnya tintanya nanti nempelnya di coating, nggak bisa langsung nempel ke medianya kalau Gitu. belum ada coatingnya gitu. Oke. Tapi kalau misalkan ke bahan kain langsung. Ke kain langsung, kainnya juga harus yang polyester. Oh gitu. Oke. Kalau katun nggak keluar warnanya. Kak, ada lagi yang balas nih. Apa? Stiker. Bahan stiker apa Kak? Gitu. Oh, iya, dari Ini Rumuk bertanya deh kayaknya. Oh ya, bahas stiker apa Kak gitu. Nanti kita jawab. Terus ada Kak Nur Amirullah, stiker transparan kayaknya ya gitu. Oh, oke, daripada penasaran kita jawab aja deh. Jadi ini tuh yang transparan botolnya nih, kelihatan ya? Nggak kelihatan. Jadi yang transparan tuh botolnya nih, gini, botol kaca. Iya. Nah, stikernya kita pakai stiker Oracle. Kayak gini. Oracle ini jenis stiker atau merek sih Kalau sebenarnya? Oracle tuh sebenarnya merek sih, cuma dia terkenal banget kan. Jadi orang-orang meskipun merek apapun, maksudnya ngomongnya Oracle. Cari stiker Oracle gitu. Oh gitu. Biasanya itu sering dipakai untuk branding kendaraan, motor gitu. Kayak yang di logo kita yang di belakang ini juga pakai stiker Oracle. Oh gitu. Ini ada beberapa contohnya, banyak nih. Jadi dia warnanya tuh banyak banget. Tinggal kita pilih aja mau sesuaiin apa, kita mau pakai yang warna apa gitu. Nah, untuk stiker Oracle sendiri nempelnya di bahan apa sih Kak? Kalau itu semua bahan sih, semua bahan, semua media hampir bisa. Tapi kalau kain enggak ya, kain enggak. Jadi biasanya tuh buat kendaraan motor, terus mobil, terus buat neon box itu pakai akrilik. Kadang juga ada yang pakai papan nama buat kayak di notaris, itu kan papan nama plat biasa kan, itu pakai stiker Oracle bisa. Terus dia daya tahannya tuh rekat banget. Buktinya papan notaris itu sampai 1, 2, 3 tahun gitu kan, masih bisa dipakai gitu. Itu Nah, pakai ini mungkin Oracle. ada yang bertanya-tanya gimana sih bedain, oh ini Oracle, ini vinil gitu. Biasanya kalau di belakang ya ada tulisannya ya. Ya, Mereknya gitu. Mungkin ini. admin videographer bisa di zoom. Nah, ini Oracle tipe 651. Gak kelihatan ya teman-teman karena terlalu shine bright like a diamond, jadi gak kelihatan.
Ya pokoknya nanti pasti ada merek di belakangnya biasanya. Terus kalau stiker vinil tuh juga banyak merek. Kita sendiri jual, ada yang Ritrama. Aku Ritrama. taunya ini camel apa sih bacanya Ya, gimana? Camel ya? Camel Camel ya. camel ya. Tapi gambarnya unta loh. Iya ya, emang camel Unta kan bahasa bacanya Inggris. camel. Entahlah Iya, ya. itulah. Jadi terserah teman-teman mau camel atau camel, camelia gitu. Pokoknya kalau yang merek camel itu seringnya buat printer laser. Stiker-stikernya yang bisa di print. Kalau Oracle ini kan nggak bisa di print. Bisa cuma di cutting. Bisa di cutting. Kalau butuh branding buat warna-warni, pakai stiker vinil. Jadi vinil tuh warnanya putih. Kita nanti ngeprintnya pakai indoor, digital printing indoor. Kalau laser bisa nggak? Printer laser maksudnya? Di vinil. Wah, nggak bisa tuh. Soalnya kalau printer laser itu kan dia ada panasnya nih. Jadi ketika kita vinil kan agak lengket ya. Iya, benar, tipis dan lengket gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman mau coba-coba berhadiah terus ngeprint vinil pakai printer laser, nah biasanya dia langsung mengkeret. Aduh, malah merusak printer sih ya. Iya benar. Nanti lengket di dalamnya, soalnya laser itu kan pakai panas. Jadi pakai ini aja, stiker-stiker kayak bontak gitu. Kalau buat yang laser. Nah, karena sekarang kita temanya Natal, jadi pemilihan warnanya adalah merah dan hijau. Gitu. Kalau yang ini temanya apa Kak, desainnya? Temanya abstrak. Temanya Santa, 2 warna. Caranya cutting ya ini? Iya. Cutting pakai cutting stiker apa Kak? Nah, mesinnya ini kita cuma cukup pakai satu mesin aja. Mesin cutting stiker Jinka. Cutting stiker Jinka. Kayak gimana sih bentuknya? Mungkin bisa ditunjukkan videografernya. Mesin Jinka. Jinkanya di belakang situ sih. Jadi kita mau shoot. Nah, itu. Ini Jinka tipe apa, Kak? Ini Jinka 721. 721. LED Pro LED. Gimana sih? Auto contour. Ini kalau ada lagi yang auto contour tuh yang tipe 722. Jadi kalau yang 721 itu bisa untuk cutting print and cut ya, bisa untuk auto contour, tapi kita perlu tambahan software. Gitu. Softwarenya namanya Anycut. Jadi kalau teman-teman di rumah sudah punya Jinka yang Pro, itu bisa tinggal beli softwarenya aja Anycut gitu. Khusus untuk tipe Pro itu Anycut. Nah, jadi kita cuma butuh bahan-bahan. Pertama cutting stiker yang tadi kita pakai Jinka, terus stiker Oracle ini. Terus karena kita kan ini ribet ya, kecil-kecil ya bahannya. Kecil-kecil. Kalau misalkan kita cutting terus ditempel satu-satu gini kan mungkin setahun ya nggak selesai. Nah, jadi kita perlu, apalagi kalau 2 warna, jadi kita perlu tambahan bahan namanya masking tape ya masking namanya. tape. Nih kayak gini masking tape. Apa bedanya masking tape sama isolasi? Nah, kalau masking tape itu gimana ya? Kalau isolasi itu lakban kan ya. Biasanya kalau sudah nempel dicabut, dia lemnya tuh lengket. Oke. Tapi kalau masking tape? Masking tape itu enggak. Jadi dia ini emang lengket. Mana ya, bisa dibuka nggak sih? Dia itu memang lengket, tapi kalau itu buat nempelin stiker. Khusus nempelin stiker? Iya, memang stiker. Kadang polyflag itu juga pakai masking gitu. Nah, karena 2 warna, jadi nanti kayak gini nih. Kita potong dulu kan yang warna hijau, yang warna hijau atau merah ini kita potong dulu, terus kita tempelin ke masking. Terus kita tumpuk sama layer warna lainnya. Nah, ini ada maskingnya nih. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung, yang pertama dilakukan adalah cutting dulu 1 layer. Misalkan desain yang warna hijau, jadi di cutting dulu, dipiling itu di apa Kak? Dicukit-cukit. Kalau bahasa Jawanya dikelintek. Jadi dikelintek sesuai dengan desain, karena desainnya ke outline aja, jadi desainnya kayak gini, hijaunya kayak gini. Anggaplah yang putih ini tuh kan stiker Oracle gitu kan. Desainnya ada di sini nih yang hijau. Jadi pertama harus dipiling dulu nih hijaunya gitu, sesuaikan desain. Kalau sudah, kemudian di masking, dikasih masking tape, kemudian dikelintek lagi
dikelintai lagi, dipindahin ke desain yang warna merah. Jadi kita gitu. tumpuk gitu. Jadi kalau secara proses memang sebenarnya lebih effort ya kak ya, daripada langsung di printing, bener kan ya? Tapi kalau ini sesuai dengan preferensi teman-teman aja sih, kalau misalkan mau buka usaha. Kalau dinilai dari segi cost, dinilai dari segi cost produksi untuk kita yang rumahan termasuk murah ya gitu. Kita cuman butuh yang namanya modalnya mesin cutting. Nggak mungkin juga, mungkin aja gitu kan, orang yang memang benar-benar crafter, mereka tuh lebih suka pakai silet atau handmade istilahnya ya, monggo silahkan. Tapi kalau orang yang memang udah produksi lebih gitu, apalagi yang mungkin jualan online-nya tuh udah banyak orderan, nggak mungkin orang nunggu PO berminggu gitu kan, pasti butuh yang namanya mesin penunjang, misalkan cutting sticker itu tadi gitu. Jadi bisa menghemat waktu banget. Dan kalau dibilang secara balik modal juga pasti akan balik modal ya gitu. Anggaplah stiker Oracle ini berapa kak? Kalau stiker Oracle ini kan ada roll. Nah, kebetulan nih ada yang tanya satu roll berapa harga. Nah kalau Oracle ini sebenarnya teman-teman nggak harus beli satu roll, bisa. Jadi per meter juga bisa gitu. Untuk 1 meternya itu sekitar 85 ribuan gitu ada. Satu roll itu 1 meter 80.000 ya. Oke. Kalau satu rollnya itu berapa ya, 50 meter kayaknya. 50 meter. Jadi bisa beli 1 meteran aja gitu. Meteran gitu bisa. Ini kalau nggak salah ini mungkin sekitar 400 sampai 500 mili, kelilingnya itu sekitar 20 sampai 21 cm. Iya. Jadi anggaplah ya 1 meter itu dibagi panjangnya 14 cm, lebarnya 21 cm, itu udah bisa dapat banyak 1 meter itu. dapat banyak tumbler dengan berbagai desain kayak gitu. Ini kan kebetulan kita pakainya full ya. Kalau full keliling ini sekitar 19 sampai 20 cm. Nah, kalau misalkan teman-teman hanya satu sisi, 1 meter bisa dapat lebih banyak lagi. Lagi. Ada yang tanya, stiker Oracle itu kayak stiker Polyflex nggak sih kak? Kayak gitu. Oh, Kak ini ya, Kak Nuramirullah tadi belum dijawab, maaf. Jadi beda kalau Polyflex. Sebenarnya mereka sama ya, warna-warna gitu, berwarna solid warnanya. Bedanya kalau yang Polyflex itu dia khusus menempel ke bahan kain. Dan dari segi tekstur juga beda nggak sih kak? Beda. Jadi Polyflex kan kayak ada yang lebih lentur, ada yang juga padat tapi matte gitu kan ya. Dia juga ada yang blue drew glitter gitu. Tapi dia hanya bisa menempel ke media bahan kain aja. Cara nempelinnya pakai mesin hot press. Nah, sedangkan kalau Oracle itu dia seperti vinil, lentur gitu, plastik, nggak bisa sobek kalau nggak digunting maksudnya. Digosok ini nggak ngelintek nggak? Dia daya rekatnya kuat sih ini Oracle. Biasanya untuk di motor, mobil itu sampai kadang warna mobilnya ketika kita bersihkan, kita cabut-cabutin lagi stikernya ya, itu udah beda. Jadi warna mobil yang kena matahari sama yang ditutupi stiker itu beda gitu loh. Karena memang dia kuat banget gitu. Ini nanti untuk pembahasan kos produksi kita bahas nanti. Aku mau nanya, karena aku penasaran banget, aku pengen nanya sih soal ketahanan warnanya gitu. Minusnya dari Oracle apa sih kak? Kalau ketahanan warnanya dia tuh tahan lama. Soalnya kantor kita sendiri pakai untuk kendaraan ya, itu udah ada 2 tahun 3 tahun belum ganti, masih bagus. Warnanya tetap cerah. Tetap cerah, tapi dia minusnya itu hanya satu warna. Jadi satu roll itu hanya satu warna. Jadi kita nggak bisa di print kan kalau mau warna-warni. Terus kalau misalkan kita mau 2 warna, 3 warna kayak gini, kita harus numpuk-numpuk, harus ditumpuk tapi gitu. Kan ada kendaraan yang full color, ada desainnya juga, itu pakai Oracle? Itu pakai lebih ke vinil. Pakai vinil. Jadi di print indoor. Indoor atau outdoor? Indoor bisa, outdoor juga bisa kalau vinil. Tapi kalau untuk stiker biasanya lebih prefernya pakai indoor. Jadi tulisan-tulisan itu kan dia kalau indoor picoliternya lebih kecil ya, jadi lebih rapat semburan tintanya. Nah itu untuk teks, untuk tulisan-tulisan itu kebaca. Tapi kalau pakai outdoor
dia jadi belereng. Apa itu Belereng guys, burem. Oh, Apa sih burem. burem ya, apa sih? Burem bener ya? Ya burem, bayang gitu Oh, loh. bayang. Oke, balik ke apa namanya tadi, cost produksi. Jadi kan kita butuhnya itu cuman cutting sticker. Ya. Cutting sticker Jinka yang tidak auto control tadi 721 ya. Satu. Itu berapa Itu sih, Kak? sekitar 6 jutaan. 6 Sebenarnya itu ada jutaan. pilihan, ada lagi yang kecil cuma 30 cm itu 5 juta udah dapet. Kalau untuk yang pemula mungkin pemula dan istilahnya masih bayangin mau dibawa kemana sih mesinnya gitu, mungkin ini mahal banget. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang udah produksi lama gitu, 6 juta itu terus kemudian dihitung-hitung mau dibuat apa, BEP-nya bisa hitungan bulanan lah ya gitu. Terus cutting sticker itu dia nggak hanya namanya cutting sticker, tapi gunanya nggak cuma buat cutting sticker. Jadi bisa untuk potong polyflag, bisa untuk stiker-stiker label, terus bisa untuk bikin rambu. Ya semua stiker sih, cuma maksudnya stikernya tuh banyak gitu loh. Banyak macamnya, bisa untuk bikin rambu, terus plat billboard gitu loh, yang neon box, yang pakai stiker bisa. Jadi gunanya banyak banget, bisa untuk stiker label, stiker custom gitu. Dan ini aku cari botol polosnya ini karena kita base-nya di Surabaya ya, kita nemu di mall ya. Mall Royal, kalau teman-teman tahu Royal, cari di lantai 2 ada namanya Mr. DIY. Tebak ini harganya cuma berapa? Ayo. Ada yang bisa nebak nggak? Ini polosannya berapa? 30.000 nggak Kak? Hah? 30.000. Ayo. Kalian kalau tahu harga aslinya pasti kayak wah ini profit banget sebenarnya. Beneran. Ayo siapa yang tahu ini harganya berapa coba? Tumbler Aku aja polosan nggak tahu aku. kaca lagi. Bisa dibuka buat minum sendiri, enak asik. Ada yang jawab 15.000. Ayo ada yang jawab bisa? Ada yang bisa jawab berapa? Tumbler kosongannya 12.000 mungkin, 15.000, 25.000, waduh 20.000, 13.000. Waduh, ini udah kayak lelang ya, padahal kita cuma nebak harga nih. Ayo berapa lagi? Ayo, berapa lagi sebelum aku spill harga berapa? 21.500. Waduh. 8.000 Kak Dea. Kak, ini ada ketinggalan nih. Apa? Tadi ada yang tanya. The Prince juga jualan stiker ya gitu. Iya, jadi kita nggak jual mesin aja, kita juga sedia bahannya. Bahan consumable namanya. Ya, stiker, terus Tinta. polyflag juga ada, tinta juga ada. Jadi semoga itu memudahkan teman-teman kalau beli mesin, nggak usah ribet cari-cari bahan gitu. Soalnya kita juga jual. Ya, tak spill ya ini harganya berapa? Oke. Ada yang bener nggak? 7.000, waduh, tambah turun aja nih. 2.000. Waduh, ini mah turun harga namanya. Kayak gorengan dong 2.000-an. Tinggal dibungkus pakai ini kertas ulangan bekas. Harganya ini 10.000-an. Waduh, beneran Kak? Iya. Aku 10 tadi ribuan. nebaknya 30.000 loh. Ternyata cuma 10.000. Belum lagi orakalnya murah kan, 1 meter 80. Tadi aku sampai lupa. 1 meter itu 80.000 bisa dibagi sekitar 20 sentian. Iya. Nah, panjangnya itu udah bisa berbagai desain. Satu tumbler yang udah ada desainnya ini bisa kalian jual seharga 30 sampai 40. Iya. Paling murah mungkin 20-an gitu. Tapi kalau orang yang jual di marketplace pasti kan hitung-hitungan, hitung adminnya, kemudian juga hitung packingnya. hitung packingannya gitu. Jadi 20.000 nggak mungkin sekitar ya 30-40 lah gitu. Jadi teman-teman bisa bayangin sendiri lah ya, kalau misalkan modalnya cuman cutting stiker, mau dibuat usaha tumbler misalkan kayak gini, udah satu tumbler aja udah bisa untung berapa gitu. Belum lagi kalau misalkan kalian ternyata jual macem-macem ya. Iya, kalau aku sih Kak,
ini emang kelihatannya kan botolnya murah, stikernya murah, tapi yang kita jual ini jasa cuttingnya itu loh. Ini kan apalagi kalau misalkan teman-teman itu jualannya custom sesuai request. Nah, semua yang sesuai request itu pasti ada harganya lebih mahal gitu. Dan Soalnya, aku lebih suka custom sih. soalnya cuma kita yang punya. Iya, betul. Gak ada yang ngikutin. Cuma ya gitu. Jadi kalau misalkan Kak Riris deh, susah amat panggilnya Kiki apa Riris. Kak Riris mau jual berapa kalau emang punya jasa cutting gini? Kalau aku sih sesuai dengan saran dari strategi penjualan gitu kan. Biasanya kalau dilihat dulu rata-rata di marketplace itu jualannya berapa, kayak gitu. Misal rata-rata mereka jualnya 20 ribuan gitu. Terus kita bandingin aja punyanya kita gitu. 20 ribu tuh apa sih gitu. Maksudnya spesialnya 20 ribu tuh apa kayak gitu. Kalau misalkan memang desainnya kita ternyata masuknya 20 ribu, ya kita 20 ribu gitu. Dan kita lihat lagi cost produksinya kita berapa. 20 ribu masuk, ya udah kita masukin gitu. Nggak mungkin juga kan kita maksa ternyata cost produksi 20 ribu kita jual 20 ribu, kapan balik modalnya gitu loh. Coba bandingin nih yang polos sama yang desain gitu kan, jadi kelihatan mahal nih padahal cuman sama berapa nih cost harganya, produksinya. cuma kita tempelin stiker. Iya bener. Nah tadi kan kita udah bahas bahannya kita pakai Oracal. Misal nih Kak, aku pakai bahan vinil gitu, bisa nggak? Bisa, pokoknya dia tahan air sih. Kalau Oracal kan dia tahan cuaca tahan cuaca, jadi kalau kita cuci itu dia tetap nempel, soalnya dia tahan air, tahan panas. Meskipun dicuci juga insya Allah dia nggak dia nggak, buktinya mobil-mobil motor itu ketika dicuci motornya ya tetap nempel kan stikernya gitu. Kalau vinil itu sama sih, ada juga kan mobil yang pakai vinil. Cuma coba nanti kita di sini ada udah motong beberapa ya, motong untuk Oracal sama vinil. Nanti kita coba lebih sulit mana sih, mungkin dari tingkat kesulitannya aja sama harganya sih. Mungkin bisa di zoom kakak videografer yang ganteng. Kita pilih Oracal sama vinil ya. Iya. Nah ini buat teman-teman yang penasaran gimana kita ngatingnya dari awal gitu, kita sudah ada tutorial banyak banget di YouTube, bisa cek di sana. Gitu. Tinggal kita bandingin aja sebenarnya, bandingin cutting vinil sama cutting Oracal ini. Oracal ini aku pakai vinil yang silver. Kalau ini tadi tuh udah aku coba, ternyata agak susah gitu. Kenapa ya Kak? Kok detail yang kecil-kecil banget di vinil tuh susah banget feeling gitu, kenapa ya? Soalnya kalau ini penilaian pribadi ya, penilaian aku, soalnya kan nggak tahu produksinya ya. Kalau vinil itu kan lebih, ini tuh lebih untuk ke stiker label gitu loh, sedangkan jadi areanya lebih gede gitu ya, maksudnya desainnya gede. Iya, jadi kalau stiker label tuh kan kita paling cukup bentuk kotak, bulat gitu kan, bukan yang ternyata detail kayak gini gitu. Robek. Detail kecil tipis jadinya robek. Kalau Oracal gimana Kak? Kalau Oracal itu dia elastis, jadi kita coba ya kayak ini nih. Ini dia tuh agak tebel, elastis gitu. Nah kayak gini kan, itu tuh nggak mudah sobek gitu loh. Nggak mudah, jadi kalau ditarik tuh dia molor bukannya sobek. Sedangkan kalau vinil ini kan vinilnya bukan vinil printing. Kalau vinil printing tuh sama kayak Oracal gini, tapi dia bisa di print glossy kan. Iya coba ya Oracal ya. Kalau yang vinil untuk laser itu ada beberapa yang dia kayak stiker bontak itu lebih bisa gampang sobek. Ini gampang banget nih kalau dipiling nih, suka nih, kayak tidak menghambat kehidupan. Tidak menghambatkan. Iya kan, kalau orang udah produksi banyak terus salah bahan stiker misal, aduh itu mah udah diuring-uringi customer bener dah. Iya, apalagi nanti kalau produksinya lama kan. Nah ini lama banget. Nah jadi ini kita tadi motongnya pakai Jinka teman-teman. Jinka ya. Tapi kalau misalkan nih untuk dari segi crafter gitu pakai Jinka
termasuk prospek nggak sih Kak? Karena kan kalau tak lihat nih cutting sticker kan banyak jenisnya, itu kan ada yang lebih murah lagi sebenarnya kan, yang apa tuh Cameo ya Kak? Iya, Benar. Cameo. Kalau aku sih, aku sebenarnya tergantung produksi. Kalau misalkan custom kayak gini, itu aku sukanya pakai Cameo. Lebih suka pakai Cameo. Karena tapi kalau Cameo itu bukan kelas produksi ya. Jadi buat kayak industri rumahan yang custom itu enak pakai Cameo. Dia bisa hampir semua bahan juga, kayak bahan kertas bisa, bahan stiker bisa gitu. Tapi kalau Jinka itu dia harganya sebenarnya kayaknya lebih murah dari Cameo ya, soalnya fiturnya lebih banyak Cameo kan. Kalau Jinka lebih murah dari Cameo, tapi dia tuh bisa masuk ke kelas produksi gitu loh. Jadi produksi kayak kita mau branding kendaraan ya, motong stiker yang langsung semeter, 2 meter, 3 meter, itu lebih baik pakai Jinka. Lebih baik pakai roll to roll gitu, daripada harus pakai Cameo. Itu kan bisa roll, cuma dia medianya paling besar itu 60. Yang terbaru itu ada Cameo 4 Pro, itu cuma 60, sedangkan kalau Jinka ada yang 120 cm. Jadi satu stiker itu bisa langsung masuk gitu. Soalnya stiker itu kan kalau nggak salah lebarnya 130 kan ya. Oke. Nah mungkin buat teman-teman yang masih ngawang gitu ya, tadi kan kita cuma bahas sekilas tentang cost produksi, itu bisa banget lihat detailnya di blog.theprince.com, cari yang tentang perhitungan usaha, yang balik modal gitu ya. Iya, balik modal gitu. Itu semua lengkap, nggak cuma dari cutting sticker aja, ada juga perhitungan untuk mesin-mesin yang lain. Lengkap kok. Kalau The Prince itu nggak cuman kasih review mesin aja, tapi The Prince juga kasih perhitungannya ya gitu. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau misalnya buka usaha ini, balik modalnya perhitungannya segini gitu. Kak, sambil menunggu peeling, ini aku mau jawab beberapa pertanyaan. Boleh, ya gitu. Dari Kak frechies.id. Oke. Harga DTF berapa Kak? Oh ya, melenceng ya, ini cutting sticker. Tapi nggak apa-apa, Iya. kita sekalian promosi. Iya, Mungkin boleh. teman-teman yang lain juga pengen tahu. Jadi DTF itu direct transfer film, sablon digital untuk kaos. Tapi dia pakai media film gitu. Jadi kita ngeprint dulu di film, terus dikasih tepung itu loh, bubuk tepung. Sekarang tuh lagi hits, banyak yang cari loh. Sablon tepung nggak sih Iya, namanya? sablon tepung, sablon DTF. Nah itu di sekitar berapa ya, 25 jutaan itu udah dapet paketannya. 25 nambah dikit lah. Jadi kalau paketannya itu kita jual printer DTF-nya, terus oven dapet, terus mesin pressnya dapet, terus bubuk adhesif sama tinta itu udah dapet, jadi bisa langsung jalan. Nah ini udah jadi. Merry Little Christmas. Jadi kalau misal kayak 2 warna, kita tutup dulu pakai masking. Setelah kita tutup pakai masking, kita tumpuk ke layer warna lain. Nanti jadi seperti ini. Kak, contohin dong Kak, biar kita lebih paham nih masking. Nah, Masih kalau masking. masking itu kayak gini nih. Tada. Agak tidak estetik ya. Iya. Keribetan dunia memang harus ditunjukkan gitu, nggak semua sempurna di mata penonton. Ini nih. Nah, ASMR ya maskingnya. Udah segini aja kali ya. Kalau masking ini sebenarnya banyak pilihan ya. Ini yang paling gede deh. Berapa ini ya ukurannya? 80 ya kalau nggak salah. 60 ini yang, atau 80? antara kalau nggak 60 Sorry. 80. Tapi dia nih ada yang ukuran 15 cm, ada 25 cm, ada. Jadi lebih nggak makan tempat kayak kita. Ini sampai dipangku loh masking. Terus nih kalau bisa teman-teman kalau pakai masking, habis dipakai gini dilipat aja gini biar nanti Ada penandanya ya. gampang nyarinya. Terus kalau yang panjang gini dia tuh patahannya tuh di tengah-tengah gitu, jadi nanti pas dibuka akhirnya sobek gitu. Jadi harus sabar emang. Bisa minta tolong Kak Nay? Nah ini
karena kita nggak punya rakel. Rakel itu apa sih kak? Rakel itu yang biasanya kalau di sablon manual tuh buat shred. Gue malu nunjukin ini. Ini tuh kita mohon maaf ya, ini pakai kartu yang nggak dipakai beneran dah. Aku udah nggak punya ini, jadi kayak oh ya kita pakai ini aja gitu kartunya. Mohon maaf ya, kita nggak. Crafter harus kreatif. Memanfaatkan barang yang ini aku sensor. Nah, kenapa harus diginiin? Biar bisa nempel di maskingnya. Maskingnya ya. Nah kayak gini, terus nanti kan dilepas lagi, ditempel di desain yang warna lain ya, Iya, warna bener. hijau. Jadinya kayak gini yang udah jadi. Nanti kalau dia udah nempel di masking itu gampang tuh kan, ikut semua kan gitu. Kan bayangin tuh kalau desain yang kayak gini, masa kita tempel satu-satu, ini juga pakai masking. Sekarang aku pengen Kak Nay contohin nempel di Botol. tumbler. Jadi ini tumblernya kita bersihkan dulu. Ternyata bersihnya pakai tiupan ya. Jadi ini main feeling cari tengahnya di mana, cari lurusnya di mana gitu. Nah ini kalau udah kita pakai masking, ketika dibuka ikut semua tuh semua warnanya ikut kan. Nah tuh. Tapi tetap harus digosok itu tadi. Loh ini kok dia tidak mau ikut? Mungkin ada yang bertanya, ini apa sih Kak? Ini sonde ya, namanya sonde bener? Iya. Jadi itu buat Untuk mempermudah kalau misalkan hasil cuttingannya belum nempel di masking tape, atau misalkan kalian mau sablon polyflex, ini bisa digunakan untuk peeling. ya itu senjata kita itu. Sebenarnya nggak harus pakai ini sih, bisa pakai jarum pentul, bisa pakai mana sih pencapit itu loh. Itu juga bisa. Iya, penjepit Tapi itu ya. tapi ini lebih mudah soalnya dia ada dua sisi kan, terus ada pegangannya gitu. Kalau mau beli ini kita juga jual. Oh iya, terima kasih kakak videographer. Nih penjepitnya. Pakai paku bisa nggak? Terus ini kita tempel. Aduh, aku takut. Aku takut. Jangan takut, aku juga jadi takut. Terus ya dikira-kira lah ya mana tengahnya, bismillah. Jadi kalau bikin desain tuh emang yang abstrak gitu lebih bagus. Ketika kita salah nempel nggak kelihatan. Nah, Aduh, luar biasa sekali. Padahal belum dikelupas tuh iya. desainnya. Kalau teman-teman yang lucu ya. Kalau teman-teman yang pernah lihat videonya kita sebelumnya yang kita upload di YouTube, itu nempelin ke medianya pakai air. Oh, pakai air. Biar kalau air biasa. Iya, air sabun sih. Oh, air dicerot-cerot. Agak malu ya. Pakai bahasa rumahan. Lanjut. Kita semprot. Lanjutkan, Neng. Tunggu ya. Terlanjur ke sawah. Jadi kita semprot pakai air sabun biar kalau misalkan salah nempel itu bisa digeser-geser. Tapi kalau misalkan medianya kecil kayak gini kayaknya, soalnya kalau pakai air sabun tuh nggak bisa langsung dicabut, tunggu air sabunnya kering baru bisa kita cabut, kan lama tuh, apalagi kalau misalkan ini customnya 1 hari jadi, waduh. Nah jadi pelan-pelan aja. Kak, sorry nih, aku potong ya, karena HP ku mati nih. Ada yang tanya, Kak Duyono. Kak Duyono tanya, apa ini? Adobe Illustrator bisa? Ini apa maksudnya? Oh, mungkin cutting ya? Kalau desainnya bisa, tapi kalau cuttingnya bisanya pakai Corel. Jadi Jinka Pro itu dia hanya bisa membaca Corel dulu sih sampai saat ini. Mungkin kedepannya dia bisa upgrade ya, gitu. Jadi dia bisa langsung potong dari Corel. Kalau dari Adobe Illustrator belum bisa. Oke, tadi Jinka itu bawaan aplikasinya apa ya Kak? Jadi kalau Software Jinka itu aplikasi. dia nggak perlu software tambahan. Cukup kalau teman-teman udah pakai Corel, dia bisa langsung di cutting dari Corel. Cuma dia tuh ada tambahan namanya Cut Tool. Jadi kayak plugin. Tool. Cut
tool gitu. Oh, TOOL. Heeh, alat potong. Iya nggak sih? Jadi ada plugin gitu, tinggal diinstal, kita bisa langsung pakai. Nah ini kayaknya udah deh. Belum. Ya kita harus bersabar. Lebih enak pakai rakel ya sebenarnya. Iya soalnya rakel tuh ujungnya ada busanya. Ada ya. busanya ya, jadi nekennya itu juga lebih kerasa. Karet. Busa apa karet? Kalau yang buat stiker-stiker itu loh biasanya kayak ada bludur-bludurnya gitu. Di Kalau di ujungnya, tapi kalau rakel-rakel yang sering dijual umum itu yang rakel kayu buat sablon itu karet. Ini senang banget loh, dari tadi teman-teman pada stay untuk nonton, tapi mungkin sekarang udah sedikit berkurang, tapi terima kasih banget ya teman-teman yang udah mau nonton live-nya The Prince, walaupun agak receh ini pembawa acaranya hari ini. BTW, kita ada giveaway loh. Loh, ada giveaway? Iya. Beneran? Loh, aku baru tahu. Ada giveaway saldo OVO atau GoPay senilai 50.000 buat 2 orang yang hari ini kita bakal ngasih pertanyaan di akhir acara. Oh my god. Kenapa nggak bilang? Aku juga pengen. Ya biar surprise buat teman-teman yang ikut gitu. Jadi ada rewardnya gitu. God. Jadi buat teman-teman yang masih stay, beruntunglah kalian. Karena Nanti, akan ada giveaway. Iya, nanti kita kasih pertanyaan. Terus buat 2 orang pemenang. Nanti ada 2 pertanyaan. Nanti buat 2 orang yang bisa jawab di live ini, kita bakal langsung sebut namanya. Kalau jawabannya benar maksudnya. Oke. Apakah sudah menempel dengan sempurna Kak Nay? Kita coba ya. Minusnya pakai stiker ternyata ini ya teman-teman. Udah. Jadi kadang masih nempel di masking tape-nya. Ya, jadi ya kita harus bersabar. Kalau mau sih mungkin habis digosok-gosok di rakel tinggal dulu aja ya. Nanti biar dia menempel sempurna. Waduh. Kurang itu. Tapi kalau misalkan dicuci gitu, digosok, bakal melupas nggak ya? Enggak sih. Enggak ya? Aku ada tumbler yang pakai stiker, alhamdulillah masih awet. Tapi kalau gosok-gosoknya pakai cucian yang besi itu ya beda lagi ceritanya. Innalillahi ya. Ini tuh mungkin cocok kalau misalkan kita ultah gitu ya, ulang tahun, atau ya cocok banget ini momennya Nataru ya, Natal, terus mau ngasih kado custom buat temen gitu, jadi dikasih per orang khusus mereka ada namanya gitu. Kurang nih kan? Ini ya. Masuk aja. Mohon maaf ya, kartunya agak eksklusif. Walaupun ini kartu udah nggak dipakai. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, kita nggak nutup-nutupi kalau misalkan kekurangan pakai stiker tuh kayak gini. Cuman kalau dari segi bagus ya memang bagus. Kemudian dari segi murah produksi ya memang murah gitu kan. Tapi kalau dari segi kualitas ya bukan berarti jelek sih, enggak kan, dites juga bisa untuk digosok, cuman memang perawatannya yang lebih ekstra hati-hati gitu. Terus kalau misalkan dibilang prospek atau enggak ya tetap bisa dibilang prospek ya karena iya. Apalagi di luar negeri juga. Iya, mereka pakai cutting gini buat itu, buat custom gitu. Waduh. Nah, habis ini mau ngapain Kak Nay? Giveaway kah? Pertanyaan? Iya, boleh, mungkin sekarang aja ya pertanyaannya. Masih ada yang join nggak? Masih dong, ini masih banyak yang join. Pertanyaan pertama, tadi kita udah ngomong kan, ini kita butuh bahan apa aja nih bikin tumbler kayak gini. Coba siapa yang bisa jawab? Ada berapa bahan ya tadi? 1, 2, 3,
4. Bahan ini termasuk mesin ya? Mesin sama bahannya aja sih. Mesin sama bahannya aja. Ayo, siapa yang bisa jawab? Langsung live kita umumkan pemenangnya. Aku bisa. Nah, jadi kasih lihat. Enggak ah. Ini. Nih, custom nggak ada yang Punya. nih, custom nggak ada yang Punya. Kita sendiri yang punya. Aduh. Ini mah kalau dipamerin ke temen juga kayak wow. Beli di mana? Enggak, bikin sendiri gitu. Ini udah ada yang jawab nih. Jadi tadi pertanyaannya, alat dan bahan apa aja sih yang kita pakai untuk bikin tumbler ini? Ada KIMK, mesin Jinka, stiker, Oracle, tumbler, sonde. Kayaknya ada yang kurang ya. Ada yang kurang ya, sayang sekali KIMK kurang. Terus ada lagi Kak Nur Amirullah, stiker Oracle, masking, cutting stiker, sonde, tumbler. Apa? Nah, tadi KIMK kurang maskingnya tuh. Nih bener nih Kak Nur nih. Stiker Oracle, terus masking, terus cutting tadi kan, sonde, tumbler. Nah bener, jadi jawaban pertama pemenangnya Kak Nur Amirullah. Selamat, Kak Nur Amirullah masih join kan? Masih, coba Kak Nur Amirullah bilang masih. Kalau nggak direspon gugur. Iya nih buat aku aja sih. Lumayan loh, 25.000 buat nge-grab makanan. Grab lagi ada promo soalnya. Terus satu lagi pertanyaan, kita kan ada 2 pemenang nih. Mau nanya apa Kak? Apa ya? Pertanyaan kedua, aduh aku bingung pertanyaan apa enaknya. Pertanyaan keduanya. Oh aku tahu. Oh masih join. Oke Kak Nur, terima kasih. Oh aku tahu pertanyaannya apa. Aku tahu. Tadi kita sempet lelang. Nebak harga tumbler. Nah harga tepatnya berapa yuk tumbler? Siapa yang masih ingat? Cepetan diisi. Kurang 1 slot nih, lumayan. 50.000. Ini siapa yang bisa jawab? Oke, Kak Nur itu udah jawab masih. Kak, kita tunggu DM-nya ya. DM apa Kak? DM Hai Kak gitu. DM hai Kak, saya menang gitu. Kita tunggu DM-nya nanti untuk untuk klaim hadiahnya OVO sama GoPay. Oh, 2 dong. Enak banget. Maksudnya masing-masing. Oh, masing-masing. OVO atau GoPay gitu ya. Ini ada Kak di kiri _kanan 10K Kak. Waduh, ini penonton dari kita close the door jam 3 sampai sekarang jam 4 loh. Keren. 10.000. Mungkin ada yang lain. Tadi kita sempat nebak harga tumbler berapaan. Ada Kak Nay 11.000. Ada siapa lagi nih? Tidak ada. Kita tutup. Palunya mana palu? Kan biasanya ketok palu. Kita ketok palu dan pemenang yang kedua adalah Kak. Selamat. Kak siapa nih?
Selamat 10K apa 11K? 10K Oh, dong. baik, selamat Kak di kiri kanan. Yeay. Cie. Jadi buat Kak Nur sama Kak di kiri kanan kita tunggu DM-nya ya. Ini Iya. masih pada join kan? Iya, coba tadi Kak Nur bilang masih, Kak di kiri kanan ini masih join nggak kira-kira? Kalau nggak jawab hangus. 30K, 13K. Ya. Sayang sekali kita Iya. sudah mengumumkan. Nah, itu tadi live The Prince ya, seputar hampers Natal yang bisa teman-teman istilahnya ATM apaan? ATM ini. Bukan. Amati, Heeh. Tiru. modifikasi. Iya, Amati tanpa modifikasi loh. Loh, apa Amati. itu? Jadi kayak boleh banget dicontek ide usahanya ini buat teman-teman yang mau bikin sendiri di rumah. Bisa jadi peluang bisnis juga gitu. Kalau cari mesinnya Ya, kita ada, mesin ada, bahan ada, alat bantu kayak sonde dan lain-lain juga kita ada cari ide bisnisnya di blog.theprince.com. Terus kalau cari tutorialnya di YouTube-nya The YouTube. Prince. Udah kita lengkap semua. banget pokoknya. Tinggal kata kuncinya aja teman-teman mau nyari apa. Nah gitu. Mungkin kita undur diri ya, kayak membaca berita. Kita cukup dulu untuk hari ini ngobrol santainya. Mungkin next kita akan update bakal live apa lagi Iya. di Instagram The Prince. Buat teman-teman yang baru join, maaf banget karena kita udah selesai ya. Mungkin Iya. bisa join di next live selanjutnya. Kita kalau live itu selalu jam 3 sore ya Kak Iya ya? benar, soalnya agak waktunya lebih santai kan gitu. Oh ya, ini pengumuman besar nih mumpung masih ingat. Jadi tanggal 22 Desember 2021 minggu depan hari Rabu kita tuh ada pameran. Pameran sablon kemasan. Jadi mesin-mesin yang dipakai untuk sablon kemasan. Kayak bikin sablon di kayak gini. Di cup ya? Iya, sablon di cup, terus di tumbler, di cangkir, mug, terus bisa juga di media datar, kayak di kardus, terus kayak di plastik, Paper bowl. paper bowl juga bisa. Jadi buat yang punya usaha makanan, minuman itu bisa banget loh. Atau ini mau aku- bikin jasa Aku ada sablon. contohnya kebetulan, mungkin Kak videografer bisa minta tolong Kak. Contoh minuman cup, Oh iya, sablon cup itu haus. Nah, kita nyebut merek, mohon maaf. ini di sini juga ada. Oh ya, di situ juga ada tuh. Kita selalu terbantu oleh Kak videografer, penolong kita di saat kurang menggapai gitu. Mug, Merry Christmas. Nah, ini jadi contohnya kayak gini. Ini 2 warna ya. Iya. Ini pakai sablon apa nih Kak? Itu pakai sablon. Manual? Ini kita pakai sablon manual tapi yang semi otomatis. Oh gitu. Jadi nanti tuh di pameran itu kita ada sablon cup manual, terus ada sablon cup semi otomatis, ada sablon untuk paper bowl, ada sablon datar juga. Ada mesin updruk. Nah, sekarang musim hujan tuh kalau bikin screen yang butuh sinar matahari itu kan lama ya di PHP sama matahari. Pakai mesin updruk bisa. Oke. Jadi buat teman-teman yang penasaran apa aja mesin yang tadi kita sebutin tuh kayak gimana bentuknya, bisa bikin apa aja. Besok hari Rabu bisa langsung datang ke showroom. Mulai jam 10 sampai jam 3 sore kita open booth, kita pameran tuh. Jadi teman-teman bisa langsung nyobain mesinnya di tempat Gratis konsultasi gratis. Acaranya Gratis. Terus kalau buat yang mau dapat merchandise, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di bio. Di bio kita ada link registrasi. Itu buat kita ngitung sih berapa orang yang datang. Nanti kita siapin merchandise-nya. Yeay. Aku penasaran. Oke, jadi cukup mungkin sampai sini dulu ya. Oke, terima buat kasih, info Kak lebih. Nay. Terima kasih juga Mbak Kiki. Jadi buat info lebih detailnya untuk next kita bakal live apa, selalu pantengin IG The Prince. IG The Prince. Nah, untuk info pamerannya kita udah banyak post-post di Instagram, terus bisa juga langsung daftar di link yang ada di bio. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah join.
Selamat sore, selamat akhir tahun bersama keluarga, walaupun mungkin nggak bisa keluar kota, gitu kan ya. Nggak apa-apa, produksi di rumah aja kayak kita nanti bikin beginian. Akhir tahun dimanfaatkan untuk bikin usaha, kenapa enggak ya kan? Tetap produktif meski tidak liburan. Oke, selamat sore dan sampai jumpa. Dadah. The Prince, buat usaha jadi mudah.